Halo lagi guys, jadi ini adalah video pembahasan One Day One Problem Challenge Day ketujuh ya. Tapi sebelumnya ada iklan sedikit. Tapi sebelum iklan, aku juga mau ngecas tabletku dulu karena ini baterainya sisa 16%. Sudah kecas? Sepertinya belum. Sebentar, please saya kecas. Nah, oke, sudah kecas. Oke, jadi kita iklan bentar ya. So, Dimensi Sains itu ngadain uh, From Zero to Infinity. Ini adalah pelatihan praWSK Fisika SMA 2025. Pre. Jadi penjelasan umumnya ini adalah pelatihan online yang diadakan selama 3 bulan dan kalian akan mendapatkan total 12 modul yang di setiap modulnya itu ada materi, ada video pembahasan, ada soal latihan, dan juga ada soal tesnya. Dan modulnya apa saja kalian bisa cek di website Dimensi Sains ya. Kalian bisa ke pelatihan online dan klik saja From Zero to Infinity. Ada modul matematika dasar, kinematika, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan untuk pendaftarannya ada beberapa kategori, kalian bisa mendaftar secara individu atau pendaftaran kolektif. Aku sih rekomennya kolektif ya, karena kalau kalian kolektif dan mendaftar dengan maksimal 5 orang, itu jadinya per siswa cuma bayar 500.000 doang ya. Jauh lebih murah dibanding kalian daftar sendiri. Daftar sendiri itu 1,5 ya. Dan ada pendaftaran kolektif khusus satu sekolah. Jadi untuk satu sekolah ini dibolehkan lebih dari 5 orang pendaftaran dan bisa juga menyertakan guru pembimbing, misalkan mau diikut sertakan juga dalam pelatihan. Jadi berapapun yang didaftarkan, kalau lebih dari 5 maka harganya tetap di 5 orang saja, alias ya maksimalnya di 2,5 untuk pendaftaran kolektif sekolah ya. Pendaftaran bisa melalui rekening berikut yang tersedia di sini, terus ada form yang perlu kalian isi, dan ada sedikit biodata aku ya, sebagai pengajar. Oke, itu aja iklannya, nggak usah panjang-panjang lah ya. Kita balik ke soalnya. Jadi ini akan menjadi pembahasan yang cukup panjang ya guys. Karena di sini tuh aku agak kelupaan. Sebenarnya tuh agak berlebihan sih. Aku malah pengen ngejelasin tentang gravitasi. So nggak apa-apa. Kita sekalian review aja. Khususnya buat teman-teman yang mungkin belum pernah belajar itu secara mendalam. Oke, mari kita mulai dari memahami soalnya dulu ya. Jadi ini tuh soal dari puzzling lagi. Soal ke 31. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. D7, terowongan di asteroid titanium berbentuk bola. Lembaga Pemeriksa Kecelakaan Kosmik atau yang disingkat sebagai LPKK mengirimkan laporan singkat berikut kepada salah satu pakarnya. Laporannya adalah sebagai berikut. Salah satu pesawat penjelajah antariksa milik manusia hijau kecil pemakan titanium telah menemukan asteroid yang berbentuk bulat sempurna dan homogen. Asteroid tersebut tidak memiliki atmosfer, tetapi terbuat dari titanium murni. Berarti seluruh bagian asteroidnya itu dia bentuknya bola dan titanium ini ya, homogen ya, murni. Sebagai bagian dari persiapan penambangan, sebuah terowongan lurus dibangun dan jalur kereta api diletakkan di dalamnya. Panjang terowongan tersebut sama dengan radius asteroid dan kedua ujungnya berada di permukaan asteroid. Sayangnya, meskipun sistem pengereman menyala dan terkunci, salah satu gerbong tambang tergelincir ke dalam poros di salah satu ujung terowongan. Awalnya, gerbong tersebut melaju dipercepat, tetapi kemudian melambat secara perlahan, lalu berhenti sesaat, kemudian mundur, dan akhirnya berhenti tepat di tengah terowongan. Tepat sebelum mundur, gerbang tersebut hampir menabrak kapten tambang yang sedang berdiri di rel. Nah, ini tuh kalau misalkan teman-teman perlu visual gerakannya seperti apa, kurang lebih seperti ini. Dia masuk dulu si gerbong yang tergelincir ini dari salah satu ujung terowongan ya. Aku misalkan di titik A. Pertama, gerbong ini akan dipercepat ke sini, kemudian dia diperlambat sampai akhirnya berhenti kira-kira di sini, lalu dia kembali lagi. Nah, nanti dia pada ujungnya berhenti tepat di tengah sini, tepat di tengah terowongan. Itu kurang lebih gerakannya. Jadi dia dari A gerak ke B, kemudian balik lagi ke tengah dan berhenti. Oke, jadi LPKK meminta Anda, yaitu Anda yang sebagai seorang ahli di sini, untuk memperoleh nilai numerik untuk hal-hal berikut. A. Seberapa jauh Kapten Tambang berdiri di sepanjang terowongan? Kapten Tambang tadi adalah orang yang hampir ditabrak oleh si kereta, si gerbong ya. Gerbongnya tadi kan dia hampir apa ya, tergelincir ke dalam terowongan dan dia tepat berhenti di titik P, yang mana posisi P ini kurang lebih adalah posisinya si Kapten Tambang, alias posisi di mana keretanya itu berhenti dan akan berbalik arah. Itu yang pertama. Yang kedua, B, koefisien gesek kinetik antara roda tambang dan rel dengan asumsi roda gerbong tambang selalu slip terhadap rel. Yang C, total waktu gerak gerbong dari mulai bergerak di ujung terowongan sampai berhenti tepat di tengah terowongan. Di sini diberikan juga nilai numerik, yaitu asumsikan bahwa volume terowongan dapat diabaikan dibandingkan dengan asteroid
Kemudian densitas titanium Rho-nya adalah 4,5 gram per cm kubik. Konstant umum gravitasi standar 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Dan jari-jari asteroidnya sekitar 500 km. Oke, kita akan mulai dulu dari medan gravitasi ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini kita berurusan dengan sebuah benda berbentuk bola yang gravitasinya itu kita akan hitung gaya gravitasinya di dalam bolanya. Karena kan terowongannya itu ada di dalam volume bolanya. Dan karena demikian, medan gravitasi yang perlu kita hitung itu adalah medan gravitasi di dalam sebuah bola padat ya, bola pejal. Nah, ini agak sedikit berbeda cara menghitungnya jika dibandingkan dengan menghitung medan gravitasi di luar. Maka dari itu kita perlu memahami bagaimana medan gravitasi di dalam permukaan atau di dalam sebuah permukaan padat ya, di dalam volume padat sebuah bola gitu. Oke, mari kita mulai. Jadi pertama, medan gravitasi G sendiri itu by definition adalah gaya per satuan massa ya. Dimana kalau kita mengacu ke hukum gravitasi umumnya Newton, yaitu Newton kan menyatakan bahwa gaya gravitasi itu nilainya adalah segini ya. G M besar M kecil per R kuadrat di arah radial dan arahnya itu ke minus. Kenapa minus? Minus itu menyatakan bahwa arahnya itu tarik menarik. Jadi maksud dari pernyataan formula ini itu visualnya diberikan di sini ya. Jadi misalkan kita punya dua buah massa titik M besar dan M kecil, maka pada M kecil itu bekerja gaya F yang arahnya tarik-menarik dengan M besar. Sehingga jika aku nyatakan vektor posisi M kecil terhadap M besar adalah vektor R, yang menunjuknya kan dari M besar ke M kecil, maka arah vektor posisinya itu adalah R topi, dan arah gayanya itu berlawanan, minusnya. Makanya di sini ada minusnya. Nah, G itu apa? G itu adalah F per M, gaya per satuan massa ujinya. Jadi G ini medan gravitasi, percepatan gravitasi tidak lain adalah misalkan kita tinjau di sekitar massa M besar, di sini itu akan muncul percepatan gravitasi atau yang kita kenal juga sebagai medan gravitasi. Nah, medan gravitasinya besarnya berapa ya? Besarnya berarti min G dikali massa dari sumbernya per R kuadrat di arah radial. Dan dia tuh arahnya ke minus ya. Minus dari arah radial alias menuju sumber massanya. Nah, ini kan jika dia massa titik ya. Bagaimana jika bukan massa titik? Nah, jika bukan massa titik, maka kita perlu menggunakan ini. Jika bukan massa titik, maka kita akan tinjau, misalkan ini adalah sekumpulan massa, totalnya adalah M. Kita tinjau elemen kecil bermassa dm, yang mana massa dm ini dapat dianggap sebagai massa titik. Maka si elemen dm ini akan memberikan medan gravitasi di ruang sekitarnya, misalnya di vektor posisi R itu sebesar vektornya dg dengan arahnya di arah radial yang bersangkutan. Nah, nantinya untuk mencari medan totalnya kita perlu mengintegralkan ini. Nah, untuk G itu kan konstanta, jadi dia bisa keluar dari integral. Sisa nanti kita perlu mengintegralkan bagian ini saja. Nah, arah radialnya ini juga nanti perlu kita integralkan karena arah radial ini dia tidak konstan untuk setiap elemen massa yang berbeda. Karena untuk elemen massa yang misalkan ada di sini nih, itu arah radialnya kan ada di sini. Nah, itu berbeda dengan arah radial yang ini. Jadi nanti harus disesuaikan. Oke, berikutnya mari kita pelajari dulu bahwa medan gravitasi di dalam kulit bola itu nilainya 0. Oke, buktinya gimana? Buktinya gini. Jadi, tinjau kulit bola bermassa M berjari-jari R besar. Maka di sini kita bisa definisikan massa persatuan luas yang aku simbolkan dengan sigma itu adalah massa per luas total permukaan bola ya, yaitu 4pi R besar kuadrat. Nah, ini nilainya konstan. Kenapa konstan ya? Karena aku asumsikannya bahwa bola ini dia penyebaran massa di kulitnya itu merata atau homogen ya. Nah, maka di sini bisa aku tuliskan sebagai dm per dA-nya konstan atau massa n ke i dan perluasan ke I itu juga konstan. Alias karena ini konstan terus, berarti kan bisa aku tuliskan bahwa m ke i sama sebanding dengan a ke i. M ke i ini berarti misal ini tuh kayak kita meninjau elemen ke i yang punya luas AI gitu. Maka massa dan luasannya ini tuh sebanding. Nah, konstanta kesebandingannya apa? Yaitu sigma itu sendiri. Jadi ya MI sebanding atau sama dengan sigma kali AI. Tapi kalau kita ambil kesebandingannya aja, kita tinggal bisa seperti ini. Ini tuh kalau suatu formula atau suatu variabel dihubungkan dengan simbol kesebandingan seperti ini. Ini kesebandingan ya. Itu mengindikasikan bahwa si MI itu tuh dapat dituliskan sebagai suatu konstanta dikali dengan AI.
Nah, di mana dalam kasus ini konstantanya apa? Konstantanya adalah si sigma. Seperti itu. Oke, ini agak sedikit bermasalah pulpenku karena baterainya lemah ya. Jadi semoga baterai cepat terisi supaya ini juga energinya balik. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi pertama, kenapa medan di dalam kulit bola itu bisa nol? Cara paling mudah adalah dengan menghitung kontribusi medan oleh elemen permukaan yang ada di posisi berlawanan. Sebagai contoh, tinjau elemen permukaan di wilayah P di sini dan Q di sini. Yang mana dia itu terpisah sejauh B untuk yang Q dari posisi dari suatu titik O, P itu terpisah pada jarak A dari titik O. Nah, masing-masing ini akan memberikan si elemen massa ini nih, yang P dan Q itu memberikan medan GQ dan GP. Kemudian dari hukum kuadrat terbalik, ini adalah suatu pernyataan yang cukup umum tentang hukum kuadrat terbalik. Jika kita punya suatu permukaan luasan yang dia itu ada di jarak 2 kali lipat, luasnya itu akan meningkat kuadratnya, berarti jadinya 4 kali lipat. Kalau ada di jarak 3 kali lipat, berarti kuadratnya berarti 9 kali lipat. Kurang lebih visualnya adalah seperti ini. Ini adalah hubungan antara luas permukaan yang dia itu uh, skalanya sama, tapi jaraknya berbeda ya. Maka peningkatannya itu dia kuadratnya. Jadi hukum kuadrat terbalik itu dia menyatakan bahwa luasannya ini nanti akan sebanding dengan jarak kuadrat. Nah, sebenarnya ini tuh kenapa dinamakan hukum kuadrat terbalik? Karena kebanyakan besaran nanti itu akan bergantung kepada seper A. Cuman di sini mungkin agak kurang tepat ya aku sebutkan hukum kuadrat terbalik. Ya intinya ini sih hubungan antara jarak dengan luasan ya. Jika dia tuh skalanya sama. Oke, nah maka jika mengacu kepada hukum kuadrat terbalik dengan elemen luasan di Q dan P ini masing-masing berjarak B dan A dari titik O, maka luasan Q itu kan sebanding dengan B kuadrat. Kemudian luasan P itu sebanding dengan A kuadrat. Nah, ingat juga tadi bahwa massa itu kan sebanding dengan luasannya. Maka massa Q itu sebanding dengan B kuadrat dan massa P itu sebanding dengan A kuadrat. Sehingga jika aku tuliskan G oleh P itu kan berarti GMP per A kuadrat. Nah, MP-nya ini kan sebanding dengan A kuadrat kan, berarti aku bisa tuliskan kesebandingan aja di sini. Nah, ini kan nanti A kuadrat per A kuadrat yang mana saling cancel. Artinya GP ini secara umum kan sebanding dengan G kan. GQ-nya juga sama, nanti B kuadratnya juga cancel dan dia akan sebanding dengan G. Sehingga jika kita kurangkan, selisihkan atau totalkan ya, medan di O, yaitu kan arahnya berlawanan, berarti kan kita selisihkan aja, misalkan GP dikurangi GQ, maka kan ini sebanding dengan G dikurangi G ya. Ya hasilnya kan nol ya. Maka dari itu, medan gravitasi di dalam kulit bola itu totalnya pasti nol. Dari pembuktian sederhana ini. Nah, ada juga pembuktian lain teman-teman, yaitu menggunakan perhitungan secara langsung. Nah, untuk perhitungan secara langsung, mari kita mulai dengan medan di sumbu simetri cincin. Jadi, tinjau dulu seperti ini sistemnya. Ntar ya, aku nih agak sedikit masalah sama pulpennya. Kurang lancar. Ya, ini karena baterainya emang agak lemah sih. Oke, kita lanjut aja. Nah, jadi tinjau elemen cincin seperti ini. Tinjau suatu titik di sumbu simetri cincin. Sumbu simetri cincin adalah yang ini, yang warna biru muda. Yang suatu titik yang berjarak X dari bidangnya cincin ya. Ini bidangnya cincin. Nah, jarak X ini adalah jarak titik tinjaunya. Maka elemen massa cincin DM di sini nih itu akan memberikan medan gravitasi DG yang arahnya sejajar dengan arah jarak radial dari DM ke titik tinjau kita, yaitu yang garis warna ungu ini ya. Ini kayak warna ungu nggak sih? Nah ya, yang warna ungu itu. Di mana besarnya adalah DG. Nah, kalian perlu pahami bahwa DG ini dia itu ini gambar 3 dimensi ya. Jadi proyeksi DG ini kita bisa proyeksikan ke arah radial dan juga ke arah sumbu X. Ke arah radial aku namakan saja DGR dan ke arah radial aku namakan saja DGX. Nah, kemudian secara umum nanti karena elemen massa DM ini kan dia akan kita hitung jumlahkan untuk seluruh elemen di satu keliling lingkaran penuh ya. Sehingga DM ini kan pasti punya pasangan di sini ya. Nah, si pasangannya ini itu akan punya medan ke arah sini yang mana nanti ada elemen DGR juga yang di arah sebaliknya. Di mana nanti yang arah radial ini tuh saling cancel nih nanti. Jadinya nanti medan yang tersisa itu cuma di arah X saja.
Maka dari itu kita hanya akan mempertimbangkan medan di arah X saja. Nah, DG-nya sendiri kan kalau untuk elemen titik, masa titik berarti kan G dm per R kuadrat. Sedangkan DGX-nya itu ada proyeksi DG ke arah horizontal. Nah, ini aku misalkan saja sudutnya di sini pi, maka DGX itu kan adalah DG cos pi. Maka DGX adalah seperti ini. G cos pi per R kuadrat dikali dm. Nah, untuk totalnya perlu diperhatikan bahwa sudut pi dan R kecil itu tidak berubah nilainya ya. Kalau misalkan dm-nya ini kita jumlahkan untuk semua massa yang lain di seluruh keliling cincin. Karena dimanapun elemen massa dm berada, jarak radial jaraknya terhadap titik tinjau yang di sini itu pasti selalu R kecil, dan sudut yang dibentuk terhadap sumbu X-nya juga pasti selalu pi, tidak berubah ya. Sehingga ini tuh sebenarnya tidak bergantung kepada dm. Sehingga jika kita integralkan, totalkan, kita cukup mengintegralkan dm-nya saja. Dan dm-nya kan kalau kita integralkan secara total ya, itu sama dengan massa total cincin. Alias kita peroleh gx-nya adalah gm cos pi per r kuadrat. Oke, itu yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke medan oleh kulit bola. Jadi, kita masuk dulu ke medan oleh kulit bola, di mana kulit bola itu dapat disusun dari kontribusi cincin-cincin. Nah, ini anggap saja sebuah kulit bola yang warna kuning ini. Oke, sebentar ya, ini agak sedikit bermasalah ini. Hmm, ya mungkin ini akan jadi video yang cukup panjang. So, ya yang sabar ya. Oke, aman. Nah, jadi si elemen cincin ini, dia itu adalah elemen luasan yang ada di permukaan bola. Jadi, kita perlu memperhatikan kelengkungan cincinnya di sini. Cincinnya ini tuh tipis, dan ketebalannya itu adalah ketebalan di permukaan bolanya. Dan di permukaan bolanya itu kan ketebalannya aku bisa nyatakan sebagai ketebalan di arah tangensial RD theta ya. Kenapa RD theta? Ini tuh dari konsekuensi matematika bahwa jika di sini tuh sudut bukaan permukaannya ini adalah d theta dan jari-jarinya adalah R, maka kan panjang busurnya di sini ya adalah RD theta. Ya sebentar ya guys ya. Oke, ini stylusku agak sedikit bermasalah. Dia tidak responsif dari tadi. Oh iya, aku baru sadar. Aku ingat kenapa ini tuh nggak responsif. Karena dia terinduksi karena sambil aku cas. Jadi kalau lagi rekaman atau lagi nulis, sebaiknya tidak sambil dicas. Ya itu tips aja buat kalian juga kalau misalkan ada masalah dengan stilusnya. Nah, ini langsung lancar nih. Oke, kayaknya aku ngecasnya nanti aja. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi, kenapa tadi lebar cincinnya ini di arah tangensialnya ada d theta ya? Karena sudut bukaannya kan di sini tuh adalah d theta. Kalian bisa lihat gambarnya dan jari-jarinya R, maka panjang busurnya dapat didekati dengan R d theta. Kemudian itu kan lebar cincinnya ya, dan dia itu kan punya keliling ya. Kelilingnya bisa kita hitung dari 2pi kali jari-jari. Nah, jari-jarinya itu berapa? Jari-jarinya kan adalah R besar yang diproyeksikan ke arah sini ya. Yang mana ini tuh kan proyeksinya adalah R sin theta. Mungkin akan aku tuliskan aja supaya kelihatan ya. Oke, di sini ini adalah R sin theta. Nah, sehingga elemen luasan cincinnya karena dia sangat tipis, kita bisa nganggap luasnya itu kayak sebuah pita dengan panjang totalnya adalah keliling cincinnya, which is adalah 2pi R sin theta. Dengan R sin theta itu jari-jari cincinnya, dan juga dikali ketebalannya itu R d theta. Jadi elemen luasannya itu adalah 2pi R sin theta dikali R d theta. DG-nya tadi mengacu kepada hasil untuk medan di cincin, itu kan adalah seperti ini ya. G-nya itu adalah GM dikali cos pi R kuadrat. Nah, tinggal kita cocokkan aja R kuadratnya, Pi-nya, dan M-nya. Nah, di sini perubahannya hanyalah massa M yang di cincin tadi itu menjadi massa DM. Karena kan di sini tuh massa M-nya adalah massa total kulit bolanya. Jadi DM-nya itu adalah si massa elemen penyusun si kulit bola yang berbentuk cincin. Nah,
kita bisa menghitung DM dengan melihat perbandingannya karena kan massa persatuan luasnya atau sigmanya itu konstan. So, kita bisa peroleh DA-nya adalah segini, luasan cincinnya, maka DM-nya, massa cincinnya itu berarti kan tinggal massa persatuan luas dikalikan dengan luasan cincinnya. Berarti kan M per 4 pi R besar kuadrat dikali, nah ini kalau dihitung kan jadinya segini ya, 2 pi R besar kuadrat sin theta d theta. Ini bisa kita cancel dan sisa 2 di bawah, jadinya kan setengah, setengah M sin theta d theta. Nah, sehingga DG-nya itu menjadi wait ya, kayaknya aku di sini salah ngasih massa. Ini harusnya massa M kecil bukan M besar. Oke. Nah, konsistensi itu penting supaya ya supaya kita juga nggak salah. Oke, jadi kita udah dapat DG-nya adalah setengah GM sin theta d theta cos alpha R kuadrat. Nah, jadi aku namakan sudutnya itu alpha di sini ya. Sudut jarak radial R ke horizontal. Di mana horizontalnya dalam kasus ini aku menamakan jarak dari pusat bola ke titik tinjaunya itu Z ya. Cuman kita nanti perlu perhatikan bahwa jarak X yang ada di sini, oh ya X-nya nggak dipakai sih. Kita hanya perlu tinjau jarak R dan sudut Pi ya. Pi-nya itu sekarang jadi alfa ya. Karena aku namakannya alfa sudutnya. Oke, kita udah selesai dengan setup-nya dengan mencocokkan hasil yang untuk cincin tadi dengan elemen cincin yang di kulit bola ini. Sekarang kita ubah variabelnya ke dalam variabel yang bisa diintegralkan. Nah, variabel itu akan aku pilih dalam R kecil saja. Karena dalam R kecil ini jadinya lebih mudah menghitungnya. Pertama, kita bisa mulai dari aturan kosinus terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman pernah belajar aturan kosinus, kita itu akan mengubah variabel theta ke dalam R kecil ya. Nah, itu bisa kita hubungkan lewat ini. Aku milih menyatakan panjang R di dalam tiga variabel ini karena variabel R besar dan Z itu nilainya konstan dan tinggal theta yang berubah-ubah. Jadinya kita dapatkan dari aturan kosinus panjang sisi ini kuadrat, which is adalah R kecil kuadrat, sama dengan kuadrat dua panjang sisi yang lainnya dikurangi 2 dikali perkalian panjang dua sisi yang lain dan kosinus sudut di depan R, which is adalah theta. Nah, ini jika kita diferensialkan, diferensial itu berarti kita diferensialkan saja secara umum, dengan variabelnya jika berubah ya dia akan diturunkan, maka R kuadrat turunannya kan adalah 2R dr. Z kuadrat dan R kuadrat itu konstan, maka kita diferensialkan nilainya 0. Nah, sisa di sini. Cos theta itu diturunkan adalah min sin theta d theta. Minusnya nanti akan cancel, duanya juga cancel, dan di sini aku bisa pisahkan sin theta d theta-nya dengan ZR-nya aku pindah ke bawah. Maka diperoleh sin theta d theta adalah 1 per ZR besar dikali R kecil dr kecil. Berikutnya kita udah dapat sin theta d theta-nya. Sekarang kita mengubah tinggal cos alfanya saja. Nah, cos alfa bisa diubah dengan cara kita melihat sisi yang satunya, yaitu sekarang melihat sisi R ini dinyatakan dalam tiga variabel ini. Berarti kan sisi R besar kuadrat itu sama dengan kuadrat sisi yang lain, Z kuadrat plus R kuadrat, dikurangi 2 dikali panjang sisi yang lain, Z dan R, dikali kosinus sudut di depan R, which is adalah alfa. Nah, kita pindah ruaskan, jadi ini pindah ruas ke kiri, kemudian R besar kuadratnya pindah ke kanan, maka kita peroleh 2ZR cos alfa sama dengan Z kuadrat R kuadrat min R besar kuadrat. Kemudian bagikan 2ZR-nya ke bawah, kita peroleh cos alfa sama dengan segini. Oke, kita udah beres setupnya, sin theta d theta-nya udah kita nyatakan dalam R, cos alfanya juga sudah dinyatakan dalam R, karena alfa dan theta itu adalah variabel yang berubah di sini. Z dan R besar itu nilainya konstan ya. So, kita tinggal substitusi aja dua hasil ini ke dalam DG. Maka kita peroleh hasil seperti berikut. Nah, ini hati-hati teman-teman. Jadi, sin theta d theta kan ini ya, 1 per ZR besar R dr. Nah, berarti kan ini. Kemudian cos alpha itu ada ini. Berarti ini. Nah, jangan lupa di sini ada seper R kuadrat. Seper R kuadratnya aku taruh di paling belakang. Maka nanti seper R di sini nih, ini cancel dulu. Kemudian aku bisa bagikan ini dengan yang di sini. Nah, di sini kan satu ada R kuadrat ya, sehingga kalau dibagi R kuadrat, hasilnya ya satu kan. Kemudian Z kuadrat min R kuadrat ini dia kan tidak bisa dibagi R ya, tidak habis. Jadinya ya aku tuliskan dalam bentuk seperti ini saja. Sisanya itu 2, 2, Z, Z, dan R, aku taruh di bawah, didapatlah hasil seperti ini. G, M kecil, 4Z kuadrat, R besar. Nah, sekarang kita udah dapat DG-nya dinyatakan dalam satu variabel integrasi saja, yaitu jarak R kecil. Nah, sekarang mari kita hitung. Untuk di luar bola,
di luar bola itu kan berarti Z-nya itu lebih besar daripada R besar ya. Sehingga batas R kecilnya itu dari mana? Berarti kan dari cincin yang paling kecil di depan sini nih sampai cincin yang paling kecil di belakang ujung belakang sini. Karena kan dia tersusun dari cincin-cincin seperti ini ya. Nah, cincinnya seperti itu. Dan yang paling depan di sini itu batas bawahnya berarti itu adalah Z min R. Jadi kita integralkan dari Z min R sampai mana? Sampai Z plus R. Karena kan jarak dari pusat ke titik tinjau kita adalah Z. Berarti kalau di depan sini ya Z min R, yang di belakang sini Z plus R. Nah, untuk ini integralnya cukup mudah. Ini kan integralnya tinggal R saja terus masukin syarat batasnya which is substitusi Z plus R dikurangi dalam kurung Z min R. Z-nya cancel, maka ini jadi 2R besar. Nah, untuk suku yang ini nih, ini kan integralnya adalah min seper R ya. Untuk seper R kuadrat DR. Z kuadrat min R kuadrat itu konstanta. Kemudian masukin syarat batasnya. Nah, berarti kan seperti ini. Minnya tetap kita taruh di luar adalah buka kurung. 1 per batas yang atas, karena kan R-nya ya substitusi ini. Berarti 1 per Z plus R dikurangi 1 per Z min R. Samakan penyebutnya, minusnya masih aku taruh di depan ya. Samakan penyebutnya, berarti kan kalau disamakan penyebutnya nanti yang satu ini dikali ini, berarti dapat Z min R. Kemudian satu yang ini nanti dikali Z plus R. Aku kurungin supaya aman ya. Lalu nanti Z-nya kan cancel. Ini nanti min R ketemu min R lagi ya. Jadi 2 min R, tapi minnya ketemu min jadinya plus. Jadinya plus 2R. Nah yang di bawah ini kan Z plus R, Z min R. Yang mana sama dengan Z kuadrat min R kuadrat. Yang cancel sama ini. Jadi kita peroleh hasilnya ini 2R, ini 2R. Hasilnya 4R. Nah, 4R-nya itu bakal cancel sehingga G-nya itu sama dengan GM per Z kuadrat. Nah, jika kalian perhatikan, ini tuh sama dengan medan gravitasi oleh massa titik di pusat kulit bola. Jadi, ini tuh sama aja kayak kita naruh massa seluruh kulit bolanya itu di pusatnya dengan massa totalnya sama dengan massa total si kulit bola yaitu M, dan Z itu adalah jarak dari pusat bolanya. Jadi, nanti penyederhanaannya, untuk di luar kulit bola itu dapat dianggap sebagai massa titik yang ada di pusatnya. Nah, jika sekarang kita hitung di dalam bola, artinya kalau di dalam bola itu kan Z-nya itu kurang dari R besar, R kecilnya itu batas R kecilnya nanti adalah R min Z sampai R plus Z. Nah, ini mungkin supaya lebih jelas, aku akan kasih visualnya sedikit. Aku pinjam gambar ini dulu. Oke. Nah, kita akan pakai jarak Z-nya itu sampai sini saja. Nah, berarti kan R kecilnya itu nanti batasnya dari sini dan sini. Cincin yang paling depan ini jaraknya adalah R min Z. Dan cincin yang paling belakang ini adalah R plus Z. Nah, jadi batasnya itu berarti batas integrasi DR-nya dari R besar min Z sampai R besar plus Z. Nah, untuk suku yang pertama ini lagi-lagi mudah, tinggal substitusi aja R plus Z dikurangi dalam kurung R min Z, di mana R-nya cancel, sisa 2Z. Nah, untuk suku yang satunya ini juga sama, batasnya tinggal kita ganti aja. Berganti hanya di bagian sini doang ya. Masukin, maka kita dapat hasil kayak tadi, samakan penyebutnya, nanti cancel, dan ya kita akan dapat setelah disederhanakan diperoleh hasil seperti ini 2Z per R kuadrat min Z kuadrat. Cuman, kalau kita balik, ini kan R kuadratnya itu lebih besar daripada Z kuadrat kan, berarti kan kalau kita tukar posisinya, kita perlu keluarkan tanda minus. Dan ini cancel sama ini. Artinya nanti kita akan peroleh satu hasil yang di depan itu plus 2Z, hasil yang di belakang min 2Z. Nah ini kan saling cancel. Jadinya G-nya itu totalnya 0. Jadi memang medan di dalam kulit bola itu nilainya selalu 0 ya. Dimanapun ini tidak bergantung Z ya, karena Z-nya kan tadi secara umum ya. Jadi secara umum medan di dalam bola itu selalu 0 medannya. Nah sekarang kita masuk ke apa namanya bagian utama dari persoalan ini, yaitu medan gravitasi di dalam bola pejal yang homogen. Nah, jadi teman-teman, ketika kita menganalisa sebuah bola pejal yang homogen, maka misalkan kita mencari medan di titik P yang berjarak radial R dari pusat bola pejalnya. Maka bola pejal ini kan dapat kita susun dari kulit-kulit bola ya. Tapi ada dua bagian kulit bola. Ada kulit bola yang di luar P alias yang jari-jarinya itu eh,
lebih besar daripada jari-jarinya, daripada jarak radialnya titik P, tapi masih di dalam bola, lebih kecil daripada R besar atau jari-jari bolanya. Aku namakan ilustrasinya seperti ini. Kulit bola berjari-jari R aksen dengan R aksennya ada di antara R kecil dan R besar, itu tidak memberikan medan gravitasi ke P. Kenapa? Karena kalau kulit bolanya ada di sini, titik P itu kan jatuhnya ada di dalam kulit bola yang luar ya, sehingga medannya dia tidak mendapat medan gravitasi oleh kulit yang di luar. Nah, untuk bola yang di dalam, artinya bola yang berjari-jari, ketinggalan R aksennya. Kulit bola yang berjari-jari R aksen, di mana R aksennya itu kurang dari jari-jari radialnya titik P, itu memberikan medan gravitasi ke P. Yang mana medan gravitasi totalnya kan dapat kita hitung dengan ini ya. Kan medan gravitasinya itu hanya bergantung kepada ini saja tadi ya. Jaraknya ke pusat bola dan juga massa total kulit bolanya. Nah, ini kan kulit bola itu banyak ya. Ada yang paling kecil sampai yang semakin besar semakin besar. Jadi jarak radialnya kan sama semua. Sama-sama R ya. Jarak ke titik P-nya. P-nya kan jatuhnya di luar kulit bola yang di dalam sini. Nah, even kulit bola yang paling di luar di sini itu kan titik P itu masih jatuhnya di luarnya dia. Sehingga masanya itu tinggal kita jumlahkan aja. Dan kalau dalam kasus kontinu seperti ini, berarti kan masanya kita integralkan. Alias masanya itu tinggalkan masanya homogen, berarti kan tinggal rho dikali volume bola berjari-jari R ini saja ya. Karena kulit bolanya kan nanti akan membentuk bola berjari-jari R kecil di sini. Nah, berarti massa jenisnya kan massa per volume total bola, which is 4 per 3 pi R besar pangkat 3. Kemudian volume bola berjari-jari R kecilnya, yang mana hanya bola itu saja yang memberikan medan ke P, karena tadi kulit bola yang luar tidak memberikan medan ke P, ya volume totalnya adalah 4 per 3 pi R kecil pangkat 3. Sehingga 4 per 3 pi-nya cancel, sehingga tersisa M dikali R kecil pangkat 3 per R besar pangkat 3. Nah, ini kita tuliskan di sini, ini kan R kuadrat sama R pangkat 3 nanti cancel, didapat lagi G-nya adalah GM per R besar pangkat 3 dikali R. Jadi G-nya itu dia meningkat secara radial terhadap jarak radial R kecil ya. R besar ini kan dia konstan, dia jari-jari total bola kecilnya. Oke, sekian reviewnya. Sekarang kita masuk kembali ke soalnya ya. Jadi mungkin untuk mengingatkan lagi ke kalian, jadi soalnya itu tentang ada sebuah asteroid berbentuk bola yang terbuat dari titanium murni dan homogen, lalu digali sebuah terowongan di sini di salah satu ya digali terowongan yang ujung-ujungnya ada di permukaan bola dan total jarak apa namanya? Total jarak terowongannya adalah R besar. Lalu ada gerbong yang lepas di ujung salah satu terowongan, dia lepas, kemudian bergerak dipercepat ke dalam terowongan, terus berhenti, kemudian balik arah, lalu akhirnya berhenti di tengah. Nah, lalu kita diminta untuk mencari di mana posisi kapten tambang, yang mana kapten tambang itu ada di posisi yang hampir ditabrak oleh si kereta ketika dia akan balik arah. Kemudian juga ditanya koefisien gesek kinetik antara roda gerbong dan rel, jika asumsinya roda gerbong selalu selip terhadap rel, dan juga waktu gerak sampai berhenti si gerbong ya. Di awalnya start di salah satu ujung, kemudian bergerak dipercepat, diperlambat, dan balik arah akhirnya berhenti di tengah. Nah, itu waktu totalnya berapa? Oke, mari sekarang kita masuk ke persamaan geraknya. Jadi kembali ke soal. Nah, ini adalah ilustrasi gaya yang bekerja pada si gerbong. Aku namakan saja gerbongnya itu M kecil, di mana pada gerbong ini dia kan ada di atas suatu rel ya, maka akan ada gaya normal. Gaya normalnya itu ya tentu di sini gaya normalnya ke arah sini ya, ke arah atas. Karena kan gerbongnya secara logik ya kita mikirnya pasti bawahnya itu adalah yang menghadap ke pusat planet ya. Sehingga atasnya itu adalah yang menjauhi pusat planet. Berarti kan ya, seperti inilah ya kurang lebih visualnya. Nah, dia kita tinjau saja kondisinya ketika masih bergerak dipercepat ke kanan. Bukan dipercepat sih. Ya, dia sedang bergerak ke kanan sehingga gaya geseknya itu kan pasti berlawanan dengan arah geraknya, which is arahnya ke kiri. Untuk gaya gravitasi itu kan arahnya selalu menuju pusat, maka ketika dia ada di posisi ini, dia membentuk sudut theta terhadap garis vertikal, dan si gerbong ini sedang bergerak sejauh X dari ujung A, dari salah satu ujung terowongan yang kita pilih aja namanya ujung A ya. Nah, lalu D ini adalah jarak titik tengah terowongan ke pusat planet atau pusat asteroid titanium kita ya. D ini kita bisa hitung dari trigonometri sederhana karena kita tahu bahwa ini kan membentuk segitiga sama sisi ya. Maka sudut yang ini itu kan 30 derajat. Nanti akan terbentuk sisi yang vertikal di atas ini, sisi yang horizontal di atas kan R per 2. Yang oranye ini jari-jari asteroidnya berarti R besar. Ini D-nya adalah jarak dari titik tengah terowongan ke pusat planet.
Dari proyeksi sederhana kita peroleh D-nya sama dengan R cos 30 derajat. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Jadi D-nya adalah setengah akar 3 dari jari-jari planet titanium. Oke, sekarang masuk ke gaya gravitasinya. Nah, gaya gravitasi ini itu adalah massa dikali percepatan gravitasi. Nah, ini teman-teman, kita perlu menyatakan dalam medan gravitasi di dalam planet, which is bentuknya adalah seperti ini. G dikali MA per R pangkat 3 R kecil. Di mana MA ini adalah massa asteroid totalnya. Massa asteroid total adalah volume totalnya 4 per 3 pi R besar pangkat 3 dikali massa jenisnya. Rho. Sehingga kita gabungkan informasi ini, kita dapat FG-nya. FG-nya adalah M dikali G per R pangkat 3-nya kan kita taruh di sini aja. Lalu MA-nya tadi adalah ini. 4 per 3 pi R besar pangkat 3 Rho dikali R kecil. Nah, R besar pangkat 3-nya cancel. Diperoleh FG-nya adalah 4 per 3 pi G Rho MR. Oke, itu yang pertama. Berikutnya, mari kita hitung gaya normalnya dulu ya. Sebelum itu kita akan hitung cos dan sin dari theta dulu ya. Jadi theta itu adalah sudut jari-jari radial posisi si gerbong terhadap garis vertikal. Nah, aku pisahkan di sini gambarnya tersendiri, di mana yang horizontal ini berarti kan adalah R per 2. R per 2 itu kan ini dikurangi X ya. Jadi ini R per 2 dikurangi X. Ini D, ini R kecil. Berarti kan cos theta itu adalah mudah ya, depan per miring. Salah, samping per miring. Sampingnya D, berarti kan D per R. R kecil. Sin theta itu adalah depan per miring. Berarti kan R per 2 min X per R kecil. Nah, kita tinjau dulu yang arah Y. Gaya di arah Y-nya itu berarti kan dia kan selalu ada di sepanjang rel ya. Jadi kan di sumbu Y, sumbu vertikal ini, itu dia tidak mengalami percepatan. Nah, karena dia posisinya selalu ada di ketinggian yang sama. Sehingga resultan gayanya harus nol, dan resultan gayanya itu kan ada apa aja? Ada gaya normal dan juga proyeksi gaya gravitasi. Gaya gravitasinya proyeksinya kan pakai cos ya, karena kan di sini di sudutnya juga theta ya. Jadinya FG cos theta arahnya ke bawah, karena aku pilih arah positifnya ke atas. N-nya positif, FG cos theta-nya negatif. Ya tentu dia harus berlawanan tanda supaya memungkinkan hasilnya nol ya. Nah, substitusi FG-nya adalah, ini tadi sudah kita hitung, 4 per 3 pi G rho M R dikali cos theta D per R. Nah, R-nya nanti cancel, kita dapat hasilnya N-nya adalah segini, 4 per 3 pi G rho MD, yang mana ini kan semuanya konstan ya, berarti G normalnya itu juga konstan. Nah, kemudian roda gerbong kan selalu slip terhadap rel, maka kita bisa asumsikan bahwa G geseknya adalah G gesek kinetik, yang nilainya tepat sama dengan mu dikali N. Berarti kan F-nya adalah 4 per 3 mu pi G rho MD. Seperti itu. Oke, kita beres dengan pencarian G geseknya, karena kita perlu nilai G gesek nanti untuk menganalisa gerakan di arah sumbu X-nya. Kita masuk ke gerakan di arah sumbu X. Di sini aku pilih arah positifnya ke kanan. Ya, di sini mungkin kalian perlu memahami bagaimana cara kita menentukan arah percepatan turunan kedua ya. Jadi X double dot ini kan percepatan arah horizontal atau arah X, yang mana arahnya itu positifnya selalu bergantung kepada kemana arah bertambahnya si variabel posisi X. X ini kan diukur dari titik A, dia bertambah ke arah kanan, maka arahnya X double dot secara notasi ya arahnya selalu ke arah bertambahnya X, which is ke arah kanan dalam kasus ini. Sehingga jika kita terapkan hukum Newton, resultan gaya Fx sama dengan M dikali percepatan arah X-nya, which is adalah X double dot. Nah, resultan gayanya apa aja? Resultan gayanya ada dua. Pertama, proyeksi gaya gravitasi, yaitu Fg ke arah horizontal. Kan ini nanti pakai sin theta ya. Karena sudutnya kan di sini theta, berarti kan proyeksi ke sini ya Fg sin theta. Kemudian ada gaya gesek yang arahnya ke kiri, berarti dia kontribusinya negatif. Nah, beres, tinggal kita substitusi aja semuanya. Jadi Fg sin theta-nya, Fg-nya adalah ini. Kemudian sin theta-nya tadi R per 2 min X per R kecil. Kemudian F-nya adalah ini, ya taruh aja di sini. Sama dengan MX double dot. Nah, semua M kecilnya bakal cancel. Kemudian ini nih yang di suku Fg sin theta, R kecilnya bakal cancel juga. Lalu aku bisa mengeluarkan suku ini, 4 per 3 pi G rho. 4 per 3 V Gero. Sisanya apa? Sisanya adalah, kalau dari suku pertama itu sisa R per 2 min X, dari suku kedua itu sisa nanti mu dan D saja. Nah, didapat hasil seperti ini. Dan kita pindah ruaskan, maka aku akan peroleh hasilnya seperti ini. 0 sama dengan X double dot plus 4 per 3 pi Gero dikali X min R per 2 min mu D. Nah, ini aku kurungin. Kenapa? Karena ini kan kalau pindah ruas ya dia nanti tandanya jadi negatif ya, negatif dari yang sebelah kiri. Supaya mudah ya kita ini satukan aja menjadi satu suku.
Nah, sekarang untuk memaknai persamaan ini, kita definisikan dulu variabel tambahan untuk mempermudah. Ini memenuhi bentuk persamaan gerak harmonik sederhana, yang mana titik setimbang itu bergeser. Nah, untuk mempermudah, kita bisa misalkan konstanta yang di depan ini nih, yang mana dia mengalihkan langsung X nantinya, itu sebagai frekuensi sudut kuadrat alias omega kuadrat, yang adalah 4 per 3 pi G rho. Kemudian ini adalah posisi setimbang yang barunya, yaitu X0 sama dengan R per 2 min mu D. Sehingga persamaannya dapat disederhanakan seperti ini. Nah, ini teman-teman adalah persamaan gerak harmonik sederhana dengan posisi setimbang yang bergeser ke posisi X0. Umumnya kan teman-teman kalau persamaan GHS itu bentuknya gini ya. X double dot plus omega kuadrat X. Nah, ini kan tidak ada tambahan X0 ya. Kenapa ya? Karena ini setimbangnya di mana? Ini setimbangnya di X sama dengan 0. Ya, kalau kita mengacu ke yang sini ya kalau ininya 0 ya dia akan menjadi persamaan yang bawah. Ya itulah. Jadinya bentuk standar ini itu sebenarnya adalah persamaan GHS dengan posisi setimbangnya di X sama dengan 0. Jika kita posisi setimbangnya bukan di X sama dengan 0, maka kita perlu menggunakan persamaan ini. Nah, sekarang kita maknai gerakannya. Jadi ini adalah gerakan dari titik A ya. Pertama, posisi setimbangnya itu kita tahu ya ada di posisi yang R per 2 tapi dikurangi mu D. Nah, jadi nanti posisi setimbangnya ini A, ini tengah, titik tengah terowongan dan ini ujung kanannya. Berarti kan posisi setimbangnya itu kurang lebih ada di sini ya. Di mana posisi setimbangnya itu X0 itu kan diukur dari A, itu adalah R per 2 dikurangi mu D. Berarti kan dia itu ada di sini ya dengan jarak ini nih antara titik tengah dan juga posisi setimbangnya adalah mu D. Kemudian teman-teman perlu ingat bahwa ini kan persamaan gerak harmonik sederhana, pasti kan dia ada amplitudonya. Nah, kita bisa mencari amplitudonya itu dari kondisi bahwa dia itu kan dia awalnya diam ya, gerbongnya, terus dia dipercepat. Berarti kan seketika dia ini tuh menjadi kondisi awalnya, alias dia ada di simpangan maksimum. Dia ada di simpangan maksimum, ya berarti simpangan maksimumnya berapa ya? Tinggal hitung aja jarak dia dari kondisi setimbang atau posisi setimbang. Itu kan jaraknya X0, berarti ya X0 ini adalah amplitudonya. Nah, di mana dia akan berhenti? Dia tentu akan berhenti di posisi maksimum yang satunya, alias di jarak yang sama juga dari posisi setimbang, tapi di sisi yang satunya. Nah, ini namanya adalah titik P ya, titik di mana posisi kapten tambang berdiri, titik di mana gerbong kereta itu hampir menabrak kapten karena dia hampir dia di sini gerbong keretanya ini tepat akan berbalik arah ya. Dan ini pasti jaraknya A juga, yang mana nilainya adalah X0. Nah, di sini dia itu kondisinya kan diam sesaat, yang mana ada di simpangan maksimum juga. Jadi secara plotnya kurang lebih seperti ini. Posisi timbangnya ada di X0, dia itu awalnya ada di posisi 0 ya. Di posisi 0 itu kan berarti dia ada di simpangan minimum. Kalau misalkan kita pandang dari posisi kesetimbangannya di X0. Dia dari posisi timbang minimum, terus dia akan menuju ke setimbangan, lalu maju terus sampai mencapai kesetimbangan maksimum di sisi yang satunya, which is titik P. Jadi ujung ini adalah titik A, ini adalah titik P. Nah, waktunya itu kalau misalkan kita hitung secara totalnya nih, sampai satu periode, dia akan kembali lagi ke posisi titik A. Tapi kan gerakannya berubah. Setelah dia sampai di titik P, gaya geseknya itu berubah arah. Jadi nanti gerakan berikutnya itu agak berbeda, sehingga gerakannya itu putus di titik P ya. Gerakan grafik lanjutannya ini tuh cuman grafik untuk memudahkan aja. Aku membuatnya sebagai kemudahan aja untuk mengetahui bahwa ya waktu totalnya itu satu periodenya adalah seperti ini. Berarti kan kalau setengahnya ya setengah periode, dan kalau sampai kesetimbangan doang dari amplitudo ke posisi kesetimbangan itu kan jelas memang seperempat dari periode totalnya. Dari kesetimbangan ke titik P itu juga seperempat periodenya. Sehingga kalau dari A ke P itu totalnya adalah setengah periode. Dengan periodenya apa? Ya 2 pi per omega. Omeganya apa? Omeganya adalah ini. Oke, seperti itu gerakan awalnya ya teman-teman. Ketika gaya geseknya itu masih ke kiri, alias ketika gerbongnya masih bergerak ke arah kanan dari titik A menuju ke titik B, sampai akhirnya dia berhenti di titik P dan balik arah. Sekarang mari kita tinjau ketika dia geraknya sudah ke kiri, alias arah gaya geseknya berbalik. Nah, ketika dia gaya geseknya berbalik, maka persamaannya masih sama ya. Aku masih mendefinisikan X itu sebagai jarak dari titik A. Tapi bedanya sekarang dia ada di wilayah sini nih, di titik P dan sudah mulai bergerak ke kiri. Sehingga gaya geseknya sekarang bukannya ke arah kiri, tapi ke arah kanan. Gaya geseknya ya. Karena dia sekarang bergerak ke arah kiri. By definition sama semua, masih R kecil itu jarak radialnya, theta sudut yang dibentuk terhadap vertikal, dan seterusnya dan seterusnya. Gaya geseknya masih sama bentuknya.
Eh, Persamaannya juga mirip, bedanya hanya di tanda F dan FG sintetanya saja. Karena sekarang ketika dia gerak ke kiri, F-nya itu kan gaya geseknya itu sekarang ke arah kanan ya, jadi nilainya positif secara tanda di sini karena aku memilih kan tadi arah positifnya ke kanan. Kemudian proyeksi gaya gravitasinya adalah Fg sin theta dan nilainya minus karena proyeksinya kalau teman-teman lihat di sini ke arah kiri ya. Nah, substitusi dan sederhanakan, kita akan dapat hasil yang sama. Bedanya adalah posisi setimbangnya itu sekarang bukannya R plus 2, R per 2 min mu D, tapi plus. Dan ini aku gunakan saja X0 aksen. Jadi sekarang, ketika dia sudah bergerak ke kiri, posisi setimbangnya itu pindah lagi, bukannya di sini, tapi di sini. Yaitu di posisi X0 aksen yang adalah R per 2 plus mu D. Nah, kita coba bikin visualnya. Kurang lebih visualnya seperti ini. Jadi dari titik P ini, posisi setimbangnya dulu ada di sini. Di jarak R plus 2. R plus 2 itu kan yang ini. Nah, ini kan R plus 2 nih. Dari A ke titik tengah terowongan. Ditambah mu D. Ini. Nah, ini posisi setimbangnya. Nah, ingat bahwa gerakannya itu adalah, dia itu kan start bergerak ke kiri itu dari posisi Kapten Tambang. Karena dia hampir menabrak Kapten Tambang kan si gerbong keretanya. Dan berhentinya tepat di tengah. Berarti kan kondisinya adalah, di sini dia itu diam, nanti berdiam juga sepenuhnya di titik tengah. Alias saat awal ini juga keretanya gerbongnya itu ada di amplitudo dengan amplitudonya dari posisi timbang yang gerak ke kiri kan berarti mu d sehingga dan dia kan berhentinya tepat di tengah juga berarti kan ya ini mu d juga karena kan ini amplitudo ini juga amplitudo dia ada di simpangan maksimum dan maksimum ya sebenarnya simpangan minimum sih lebih tepatnya ya. Minimumnya itu maksudnya maksimum di sisi sebaliknya. Jadi ada di simpangan maksimum dan simpangan maksimum di sisi sebaliknya. Itu harus secara simetri jaraknya sama ya terhadap posisi timbang. Alias ya harus terpenuhi ini jaraknya juga mu d, ini juga mu d. Nah, secara visualnya gerakannya seperti ini. Jadi tadi kan di grafik sebelumnya dia kan sampai di titik P ya. Sampai di titik P, posisi timbang yang barunya kan ada di X0 aksen ya. Di mana X0 aksen ini itu adalah R per 2 ditambah mu D. So, dia tuh sekarang sampai di titik Q itu nanti di posisi tepat di R per 2. Dan gerakannya kan osilasi juga. Jadi ini kurvanya juga masih kurva kosinus. Seperti ini. Set, setimbang, kemudian dia menuju posisi akhir dan akhirnya diam di titik Q. Kenapa dia bisa diam di titik Q? Karena ya di sini tuh gaya gravitasinya kan nol, jadinya secara total tidak ada lagi gaya yang bekerja di arah sejajar dengan terowongan. Jadi ya dia tidak bisa bergerak lagi. Nah, di sini tuh gerakannya kontinu cuma dari P ke Q ya, karena dari sebelumnya ini dari A itu kan dia startnya dari bawah ya. Ini juga total waktu tempuhnya kan dia dari simpangan maksimum ke simpangan maksimum di sisi yang sebaliknya. Yang mana itu kan total waktunya adalah setengah periode, alias ya kalau dari grafik sebelumnya kita bisa lanjutkan dari setengah T sampai T. Sehingga jika kita totalkan grafik lengkapnya kurang lebih gerakannya seperti ini. Set, kemudian berubah titik setimbangnya ke X0 aksen. Nah, seperti itu. Sehingga total waktu tempuhnya sampai berhenti di titik Q itu nanti adalah T. Itu posisi A-nya. Oke, sekarang pertanyaannya, di mana posisi kapten tambang? Ya, jelas posisi kapten tambang, X kapten, itu kan adalah di 2x0, 2 kali amplitudo yang awal. Nah, kita bisa lihat di sini, posisi kapten tambang itu ada di titik P, di mana titik ini adalah kondisi ketika si gerbong itu tepat berbalik arah, which is adalah di amplitudo dari simpangan dari titik setimbang ya. Titik setimbangnya berjarak x0, amplitudonya juga x0, berarti kan dia ada di jarak 2x0. Oke? Nah, 2x0. Dan jika kita mengacu kepada hasil sebelumnya, posisi kapten tambang ini 2x0 itu juga sama dengan apa? Sama dengan R per 2 ditambah 2 mu D. Oke? Jadi 2x0 ini adalah R per 2 titik tengah ditambah 2 mu D. Kemudian substitusi X0-nya adalah R per 2 min mu D. Berarti kita akan peroleh hasilnya seperti ini. R kurangi 2 mu D sama dengan R per 2 plus 2 mu D. Ini pindah sini jadinya R dikurangi R per 2 jadi R per 2. Kemudian 2 mu D ini minus pindah kanan jadi plus. So 2 ditambah 2 jadinya 4 mu D. Maka mu D-nya adalah R per 8. Sehingga posisi kaptennya ada di mana? Posisi kaptennya ada di ini tadi ya. R dikurangi 2 mu D.
Berarti kan mu D-nya adalah R per 8, berarti posisi kaptennya ada di 3 per 4 R. Nah, R-nya kan itu adalah 500 kilometer, berarti posisi kaptennya itu dari ujung A, di mana ujung A itu adalah tempat di mana gerbongnya mulai bergerak, itu ada 375 kilometer. Oke, berikutnya, untuk koefisien geseknya kita bisa dapatkan dari relasi mu D dan R per 8 ya. Di mana D-nya itu kan 1/setengah akar 3 R besar. R besar adalah jari-jari si planetnya. Jari-jari si asteroid titanium kita ya. Nah, R-nya bisa kita cancel, maka kita peroleh hasil seperti ini. 1/2 dan 1/8 bisa kita cancel satu, sisa 1/4. Dan mu-nya adalah 1/4 akar 3 yang mendekati sekitar 0,14. Itu koefisien geseknya. Nah, waktu geraknya berapa? Nah, kalau kita perhatikan tadi, total waktu geraknya kan dari A ke posisi kapten tambang, kemudian kembali balik arah dan berhenti tepat di tengah terowongan, itu total waktunya adalah T ya. Sehingga waktu total geraknya adalah satu periode, yaitu 2pi per omega. Omeganya apa? Omeganya adalah akar 4 per 3 pi G rho. Berarti kan seperti ini. Karena dibalik ya, jadinya akar 3 per 4 pi G rho. 2pi itu kan dapat aku tuliskan sebagai akar 4 pi kuadrat. Nah, 4-nya bisa aku cancel, pi kuadratnya itu nanti dibagi 1 pi di bawah, sisa pi di atas doang, maka diperoleh T geraknya adalah akar 3 pi per G dikali rho. Sekitar 5.603 second atau 1,55 jam. Oke, seperti itu. Maka dengan demikian beres ya untuk pembahasan soal D7. Nantikan pembahasan soal D8 dan jangan lupa join From Zero to Infinity yang akan dimulai nanti di awal Oktober. Oke, see you guys. Bye-bye.